Nelayan yang sedang menangkap ikan di laut baru saja melemparkan jala. Tiba-tiba terlihat dari kejauhan seekor naga raksasa berwarna emas mendekat. Di atas kepala naga itu duduk seorang bayi dengan 2 tanduk emas yang panjang. Nelayan itu terkejut hingga hampir terbalik perahunya. Namun, naga itu meluncur ke samping perahu nelayan dan kemudian tenggelam. Hanya bayi itu yang dengan aman mendarat di atas papan perahu. Bayi itu tampak seperti baru berusia sebulan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan serpihan-serpihan cahaya. Ia tidur nyenyak dengan mata tertutup. Di tangannya menggenggam sebuah liontin giok berbentuk terang. Nelayan itu bernama Haisen. Di rumahnya hanya ada istrinya Siulian yang sering sakit. Kata hati yang tulus. Melihat anak itu yang malang, ia pun mengangkat jala dan membawanya pulang. Siulian mendengar suara. Ia berusaha bangkit. Ia melihat Haisen menggendong anak bertanduk emas. Ia terkejut hingga tidak bisa berbicara dengan lancar. Ia bertanya dari mana anak aneh ini ditemukan. Haisen menceritakan kejadian di laut. Siulian menghela napas. Ia berkata, jika ini adalah kiriman dari naga, ini juga adalah sebuah nyawa. Mari kita pelihara dia. Pasangan suami istri itu memberi nama anak itu Jinma. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka tetap memberikan yang terbaik untuknya. Jinma tumbuh dengan cepat. Dalam 3 bulan bisa merangkak. Dalam 6 bulan bisa berjalan. Dalam 8 bulan bisa mulai berbicara. Hanya saja tanduk emas itu selalu menempel. Roh di tubuhnya juga belum pergi. Kabar itu cepat menyebar di desa nelayan. Para penduduk desa mengatakan bahwa Jinma adalah siluman yang akan membawa bencana bagi desa nelayan. Biasanya, orang-orang yang melihat keluarga Haisen menghindar. Bahkan tidak mau menemani Haisen pergi melaut. Haisen selalu diolok-olok saat pergi memancing. Saat pulang hanya bisa merokok dengan lesu. Siulian melihat Jinma. Hatinya terasa sakit dan sedih. Hanya bisa mencintainya 2 kali lipat. Jinma sangat mengerti. Tidak pernah menangis atau mengamuk. Dia juga membantu Siulian menyapu halaman, menjemur jaring ikan. Hasil tangkapan Haisen semakin menurun. Terkadang bekerja seharian, bahkan tidak bisa mendapatkan setengah keranjang ikan. Tong beras di rumah sudah hampir kosong. Penyakit Siulian juga semakin parah. Malam itu, Jinma memanfaatkan saat pasangan itu tertidur lelap. Diam-diam pergi ke tepi laut, mengeluarkan liontin giok dari saku dan meletakkannya ke dalam laut. Liontin itu memancarkan cahaya emas. Ikan-ikan di laut tiba-tiba berenang berbondong-bondong ke arah pantai. Jinma tidak butuh waktu lama. Langsung mengumpulkan 1 keranjang penuh ikan asin. Pagi belum terang, Jinma membawa ikan pulang ke rumah. Haisen dan Siulian terkejut dan senang. Bertanya dari mana dia mendapatkan begitu banyak ikan. Jinma hanya berkata bahwa ikan di tepi laut melompat ke darat sendiri. Setelah diskon, Jinma setiap hari pergi ke tepi laut untuk menangkap ikan. Kehidupan di rumah perlahan-lahan menjadi lebih baik. Penyakit Siulian juga bisa diobati dengan uang dari menjual ikan. Perlahan-lahan sembuh. Haisen melihat Jinma dengan tatapan penuh kebanggaan. Tidak ada lagi yang menyebutkan untuk mengusir anak itu. Namun tidak bertahan lama. Desa nelayan mengalami masalah. Selama setengah bulan tidak ada setetes pun hujan. Kapal nelayan di tepi laut mengering dan retak. Ladang garam di tepi juga mengering dan mengelupas. Para penduduk desa panik.